Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah Azza wa Jalla kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis thalabul ilmi. Dan sore hari ini kita masih pada kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram, karya Al-Ustaz Amin Al-Bait hafizahullah ta'ala. Dan tema kita di kesempatan sore hari ini berkaitan tentang hak khiyar. Jadi khiyar ataupun opsi untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkan akad jual beli ini sangat penting, ya. Dan nanti akan dijelaskan ya alasan-alasannya. Ya, karena kadang jamaah sekalian kita ketika membeli sesuatu itu terkadang spontanitas saja, ya. Lihat, tertarik, beli. Ternyata setelah itu nyesal, misalkan. Maka khiyar inilah ya di antara dalam artian opsinya. Kalau misalkan setelah terjadi akad jual beli kemudian ternyata terjadi penyesalan, maka masih boleh dibatalkan, ya. Kalau misal posisinya masih di majlis akad, oh nanti ada khiyar majlis. Atau mungkin karena masih ragu sehingga ketika pas melakukan akad mengajukan syarat khiyar misalkan selama 3 hari atau 4 hari atau sekian hari misalkan, itu pun dibolehkan, ya. Dan tujuannya tadi ya agar jangan sampai kemudian dengan terjadinya transaksi jual beli ternyata ada pihak-pihak yang terdolimi seperti itu. Ya, penulis kitab mengatakan Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Khiyar secara bahasa diambil dari kata al-ikhtiyar, yang artinya memilih, ya, opsi, ya. Sedangkan secara istilah syar'i disebutkan dalam kitab Ensiklopedia Fikih Islam, ya, disebutkan bahwasanya khiyar huwa haqqul aqidi fi fashil aqd au imda'ihi li zuhuri musawwiqin syar'iyyin au bi muqtada ittifaqin aqdiyyin. Jadi khiyar secara istilah syar'i artinya hakul aqid, ya, yaitu hak pelaku akad untuk membatalkan atau melanjutkan akad jual beli disebabkan adanya alasan syar'i atau karena ada kesepakatan ketika melakukan akad jual beli tersebut. Ya, nanti ada khiyar syarat ya seperti itu. Khiyar dalam akad jual beli berarti hak pelaku akad untuk memilih, ya, antara melanjutkan akad atau membatalkan akad. Ya, jelas ya. Jadi intinya khiyar itu opsi
bagi pelaku akad, baik penjual ataupun pembeli, untuk melanjutkan transaksinya atau membatalkan. Namanya khiyar. Dan yang dimaksud dengan pelaku akad itu mencakup penjual dan pembeli. Ya, mencakup penjual ataupun pembeli. Dan khiyar mendapatkan porsi pembahasan khusus dalam fikih jual beli. Mengingat hak khiyar termasuk bagian yang sangat penting dalam transaksi jual beli. Ya. Bahkan Nabi SAW dia bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama tidak berpisah atau selama mereka belum berpisah. Namanya khiyar majlis. Ya. Jadi misal seseorang masih di toko, belum keluar pintu, maka ketika itu baik penjual ataupun pembeli, maka masing-masing memiliki hak khiyar. Walaupun sudah terjadi akad, ya. Sudah bahkan menyerahkan uang. Tapi ketika mereka masih di majlis akad, maka masing-masing boleh membatalkan. Wah, ternyata ketika setelah terjadi akad, dibayar, penjualnya kok merasa sayang, akhirnya minta dibatalkan. Boleh, tidak masalah. Atau sebaliknya, pembelinya, ternyata di rumah sudah ada barangnya, ya, dan dia masih di majlis akad misalkan, maka ketika itu boleh untuk membatalkan transaksi akad jual beli yang barusan terjadi selagi mereka berada di majlis akad. Ya, kemudian ada 8 catatan tentang khiyar. Ada 8 catatan tentang khiyar. Ini penting. Yang pertama, bedakan antara akad dan pelengkap akad. Bedakan antara akad dan pelengkap akad. Khiyar adalah pelengkap akad dan bukan akad. Ya. Jadi khiyar itu pelengkap akad, bukan akad. Kita tidak menyebut akad khiyar, namun kita sebut hak khiyar. Karena ya memang bukan akad. Ya. Karena statusnya hak bagi pelaku akad, baik penjual ataupun membeli. Boleh saja pemilik hak khiyar untuk tidak mengambilnya, dalam artian merelakannya, atau ya silakan diambil. Ya, boleh-boleh saja. Kan itu hak. Hak itu boleh diambil, boleh tidak. Ya. Kalau akadnya jelas beda. Ya. Akad itu memang ya harus terjadi kalau dalam artian agar jual belinya sah, ya harus diadakan akad jual beli terlebih dahulu. Misalnya setelah pembeli menerima barang, ternyata ada cacat di barang itu, maka dia memiliki hak untuk mengembalikan barang kepada penjual dengan hak khiyar aib. Karena khiyar aib itu kapan aib itu diketahui, dan dengan catatan aib itu sudah ada sebelum barang itu dibeli, maka ketika itu boleh untuk ya membatalkan akad seperti itu, tidak masalah. Meskipun dia juga berhak untuk merelakannya dengan tidak meminta ganti rugi dan tidak dikembalikan. Jadi ada dua opsi. Setelah dia mendapatkan aib di barang yang telah dibeli misalkan, boleh bagi dia untuk membatalkan akadnya. Nanti caranya ada dua. Boleh dikembalikan barangnya, uang diambil, ya, tidak masalah. Atau misalkan tetap dilanjutkan, tetapi minta ganti rugi. Ya. Caranya nanti diperkirakan saja. Jadi kalau barang yang dibeli sempurna, harganya berapa? Kalau ada cacatnya, kira-kira berapa? Kalau misalkan
barang yang dibeli ketika sempurna harganya 100.000, ketika ada cacat diperkirakan oh ini harganya 80, berarti dia minta kembalian 20.000. Itu caranya ya. Kalau dalam artian dia mengambil khiyar itu. Tapi kalau misalkan dia merelakan ya boleh, ya sudahlah saya rela saja ya, itu sedekah buat saya misalkan, boleh, tidak masalah. Jadi ingat ya, khiyar itu bukan akad tetapi hak. Yang kedua, pada asalnya ketika akad sudah dilakukan maka sifatnya mengikat kedua belah pihak. Jadi mengikat kedua belah pihak itu maksudnya gini, akadnya sah, kemudian masing-masing tidak bisa membatalkan sepihak, nggak bisa, karena sudah sah, ya sudah sah secara aturan syariat, sehingga tidak bisa dibatalkan kecuali karena ada alasan tertentu. Oleh karena itulah setiap hak khiyar harus ada alasan. Oleh karena itulah setiap hak khiyar itu harus ada alasan. Karena hukum asalnya tadi, ketika akad itu sudah terjadi dan tidak ada masalah, sah, mengikat, tidak boleh dibatalkan sepihak, nggak boleh. Kalau misalkan seseorang dia ingin mengambil khiyar, ya sudah, khiyarnya sebabnya apa, alasannya apa? Ya, sehingga nanti akan disebutkan ya khiyar atau macam-macam khiyar seperti itu. Secara umum ada dua sebab untuk keberadaan hak khiyar secara umum. Yang pertama, sebab yang diizinkan oleh syariat, seperti membatalkan akad karena masih di majlis akad, namanya khiyar majlis, atau adanya aib ya, adanya cacat pada barang yang dibeli, atau karena sebab dibodohi atau kopen ya. Atau mungkin ya kesepakatan ya. Ini yang pertama. Yang kedua, khiyar karena adanya kesepakatan pelaku akad, seperti hak khiyar satu, ini keduanya. Yang kedua, khiyar karena adanya kesepakatan pelaku akad, seperti hak khiyar syarat ya. Melakukan akad tapi mensyaratkan untuk diberikan opsi selama sepekan untuk berpikir ya. Kalau dalam artian sepekan tidak dibatalkan berarti sudah mengikat ya. Namanya apa? Syarat ya, khiyar syarat. Jadi kesempatan mungkin untuk pikir lebih dahulu ya, selama beberapa waktu seperti itu apa makon. Jadi yang kedua, ingat akad jual beli ketika tidak ada dalam artian cacat dan lain sebagainya, hukum asalnya mengikat ya, sah, tidak boleh dibatalkan sepihak. Sehingga kalau ada seorang ingin mengajukan khiyar berarti harus menyebutkan sebabnya apa ya, sebabnya apa. Yang ketiga, khiyar hanya berlaku untuk akad yang lazim. Khiyar hanya berlaku untuk akad yang lazim ya. Jadi lazim itu artinya mengikat kedua pihak, mengikat kedua pihak. Contohnya seperti jual beli, itu apa? Mengikat. Sewa menyewa, sama, ya mengikat. Atau akad-akad yang semacamnya ya. Sementara untuk akad yang jaiz, akad yang sifatnya searah, seperti pinjam meminjam ya, atau utang ya, maka tidak berlaku khiyar, tidak berlaku khiyar, karena bisa dibatalkan secara sepihak ya, karena bisa dibatalkan secara sepihak ya. Atau khiyar akad jaiz berlaku untuk kedua belah pihak, contoh seperti wakalah. Jadi wakalah itu jamaah sekalian, walaupun sudah terjadi dalam artian akad ya, tapi masing-masing boleh membatalkan.
selagi dalam artian tidak membahayakan salah satunya. Contoh seorang misalkan dia mewakilkan untuk dibelikan barang. Pak, jenengan jadi wakil anak ya, tolong belikan barang ini. Ternyata sepihak dia membatalkan, anak nggak jadi. Boleh tidak masalah. Kecuali kalau misalkan orang tersebut ternyata sudah datang ke pasar, sudah membeli barangnya, dan mau diantar, ternyata di tengah perjalanan dibatalkan akad wakalahnya, ini nggak boleh. Kenapa? Karena membahayakan. Tapi selagi dalam artian tidak ada pihak yang dalam artian termudoroti, maka boleh dibatalkan sepihak, tidak masalah. Jadi ingat, khiyar itu untuk akad yang sifatnya mengikat, ya, mengikat kedua belah pihak seperti itu. Yang keempat, pembatalan itu ada dua macam. Pembatalan itu ada dua macam. Ada pembatalan karena sebab dan ada pembatalan tanpa sebab. Jadi ada pembatalan karena sebab, ada pembatalan tanpa sebab. Pembatalan karena sebab, maka hal ini diatur dalam hak khiyar. Tadi ada khiyar syarat, khiyar aib, khiyar majlis. Dan nanti ada ketentuan-ketentuannya. Baik sebab itu ditetapkan oleh syariat maupun sebab yang disepakati oleh pelaku akad. Sehingga pembatalan melalui hak khiyar wajib untuk diterima. Wajib untuk diterima, tidak boleh ditolak. Sedangkan pembatalan tanpa sebab, maka tidak wajib untuk diterima. Ya. Namun sifatnya hanya dianjurkan. Dalam rangka untuk membantu kaum muslimin. Dan pembatalan tanpa sebab, hal ini disebut dengan iqalah. Jadi misal gini, si A dan si B melakukan transaksi jual beli, sah, tidak ada cacat, tidak ada alasan-alasan lain yang dalam artian merusak akad tersebut. Ya. Pembeli meminta spesifikasi barangnya, ya tepat. Nah, sehingga secara aturan jual beli ataupun aturan syariat sah, sudah selesai, mengikat. Ya. Sehingga ketika misalkan satu pihak, dalam hal ini misalkan penjual, pembeli, ingin membatalkan akad, misalkan, berarti dia membatalkan akad tanpa sebab. Maka membatalkan akad tanpa sebab sifatnya tidak wajib diterima. Datang pembelinya, datang ke penjual, Pak, mohon maaf, ternyata anak sudah nggak butuh barangnya. Kok mendadak ada urusan lain, misalkan ada kebutuhan lain. Maka penjual tidak ada kewajiban untuk menerima. Kenapa? Karena akadnya sudah sah, sudah mengikat. Ya. Akan tetapi jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar penjual menerima iqalah. Tapi ingat, sifatnya hanya anjuran, tidak wajib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, "Man aqala musliman, aqanahullahu athratahu yaumal qiyamah." Siapa yang menerima iqalah dari seorang muslim, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosanya kelak di hari kiamat. Ini penting. Walaupun tidak wajib sifatnya tidak wajib, tetapi penjual dianjurkan untuk menerima. Di antara fadilahnya ini, Allah akan mengampuni dosanya kelak di hari kiamat. Ada si A dan si B. Si B menjual rumah. Sudah terjadi akad.
Si B menjual rumah kepada si A. Ternyata si A beberapa bulan berikutnya merasa dirinya untuk saat tersebut misalkan belum butuh banget. Akhirnya datang kepada si B. B, mohon maaf, Anda ingin membatalkan transaksi jual beli rumahnya. Padahal tidak ada sebab, jemaah. Rumah juga tidak ada masalah. Transaksi juga tidak ada masalah. Maka ketika itu si B tidak ada kewajiban untuk menerima. Oh iya, nggak ada kewajiban. Tapi dianjurkan. Ya, tapi dianjurkan. Dan nanti para ulama kita berbeda pendapat lagi. Ketika terjadi pembatalan itu, apakah fase mutlak atau akad baru? Itu beda lagi. Dan nanti beda dalam penyelesaiannya. Contoh misalkan, kalau pembatalan itu sifatnya fase, berarti ya sudah, uang itu dikembalikan sama, rumah kembalikan, ya sudah sama. Tapi kalau akad baru, berarti boleh dalam hal ini, misalkan harganya disepakati baru, ya sudah. Gimana kalau harganya dinaikkan? Kemarin kan jenengan belinya 100 juta. Ya sudah, sekarang kalau antum ingin membatalkan, antum kita akad baru. Ya. Harganya harus turun misalkan. Atau harganya harus sekian. Ini kalau dalam artian ya, pembatalan itu dianggap akad baru. Tapi ini ada pembahasan khusus seperti itu, jemaah. Ya. Tapi ala kulli hal, ya. Dalam iqalah ini sekali lagi jamaah sekalian tidak ada kewajiban untuk dalam artian dari pihak penjual untuk menerima iqalah saudaranya, tapi sangat dianjurkan seperti itu. Sebagai contoh, ya, Arman membeli HP di toko A. Setelah membayar, Arman membawanya pulang. Sesampainya di rumah, ternyata sudah ada orang yang menghadiahkan HP kepada dirinya. Lalu Arman mengembalikan HP itu ke toko A. Apakah toko A harus menerima pengembalian itu? Ya, apakah toko A harus menerima pengembalian itu? Jawabannya tidak harus. Meskipun dianjurkan dalam rangka berbuat baik kepada sesama muslim. Dan keutamaannya, ya, ia bisa mendapatkan ampunan dosa dari Allah Azza wa Jalla berdasarkan hadis tadi. Itu fadilahnya. Ya. Siapa yang menerima iqalah dari seorang muslim, maka Allah akan mengampuni dosanya kelak di hari kiamat. Rugi tidak, jemaah? Ya. Kalau orang orientasinya dunia, iya rugi. Tapi kalau orang orientasinya akhirat, ya tidak rugi, dapat pahala, jemaah. Barang kembali, pahala ngalir, masya Allah. Nah, ini jual beli seorang muslim itu seperti ini. Tidak hanya motivasinya dunia toh. Ada yang mau iqalah, silakan batalkan, tidak masalah. Ada kesempatan untuk dapat pahala. Ya. Makanya jamaah sekalian, kalau kita berjual beli, ya kalau bisa jangan murni orientasinya dunia toh. Ya. Sisipi ya perkara urusan-urusan ibadah, tidak masalah seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima, hak khiyar merupakan perlindungan terhadap konsumen dan penjual. Keberadaan hak khiyar dalam Islam menunjukkan bagaimana Islam memberikan regulasi terhadap hak setiap pelaku akad. Sehingga ketika penjual dan pembeli melakukan akad, hal itu benar-benar atas kerelaan, ya, pribadi, ya, dan tidak ada penyesalan di belakang hari. Itu harapannya cuma. Sehingga bisa dipastikan jual beli ini benar-benar saling ridho. Dan ini bagian dari perlindungan terhadap konsumen yang diajarkan dalam Islam. Ya. Sudah ada ya aturannya. Jadi tidak perlu kemudian klausul A, B, C dan D. Sudah ada syariat kita, tinggal dipelajari saja. Dan praktek di masyarakat kita, pelindungan terkesan hanya diperuntukkan bagi konsumen saja.
sering ya. Pokoknya selalu kadang-kadang apa yang diberikan apa konsumen. Tapi kalau Islam tidak. Konsumen juga iya, penjual juga iya. Keduanya jam. Tapi kalau di kita kadang-kadang apa hanya konsumen. Punya konsumen kecewa bisa dikembalikan. Ya sekarang penjualnya bagaimana? Ya. Maka syariat Islam syariat yang sempurna memberikan apa? Jaminan ya untuk ya, konsumen ataupun penjualnya seperti itu. Seperti keberadaan YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Itu hanya konsumen saja. Ya. Berbeda dengan aturan syariat kita, pelindungan diberikan bagi kedua pihak. Ya, cover both side, ya. Baik penjual maupun pembeli. Ya, karena memang syariat kita itu syariatnya sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Syariat Islam sempurna. Yang keenam, adanya hak khiyar merupakan turunan dari adanya akad. Artinya jika ada akad maka artinya jika tidak ada akad maka tidak ada hak khiyar. Okay. Sehingga jika belum melakukan akad maka penjual maupun pembeli tidak memiliki hak khiyar. Contoh kasus, jika penjual belum memiliki barang lalu melakukan akad dengan pembeli maka tidak ada ikatan apapun. Karena orang yang belum memiliki barang tidak bisa melakukan akad. Karena itu setelah penjual memiliki barang tersebut, akad harus diulang dan calon konsumen berhak memiliki hak khiyar. Ya. Sini dikatakan bisa disimak keterangan Imam Syafi'i di bab tentang murabahah syariah. Kemudian ketujuh, lanjutan di poin yang keenam, selama masih ada hak khiyar berarti akad masih menggantung dan belum selesai sehingga belum terjadi perpindahan hak milik. Ya, ingat. Jadi selama masih ada hak khiyar berarti akad masih menggantung dan belum selesai sehingga belum terjadi perpindahan hak milik. Sekarang ada kasus ya. Orang menjual pom bensin. Ternyata ada khiyar selama sebulan. Dan pom bensin itu tetap beroperasi. Pertanyaannya, keuntungannya milik siapa? Calon pembelinya atau pemilik pertama? Ya kita lihat. Si A menjual pom bensin. Datang si B tertarik untuk membelinya dan dia memberi DP senilai 10 juta. Si A memberi batas keterikatan selama 3 bulan. Harga yang disepakati 2M. Jika sampai 3 bulan transaksi tidak dilanjutkan, maka DP hangus dan si A berhak membuka penawaran keluar. Selama 3 bulan berjalan, pom bensin tetap menghasilkan. Maka pertanyaannya, milik siapakah hasilnya? Milik siapakah hasilnya? Karena gini masalahnya. Ketika seseorang menjual barang, kemudian terjadi akad jual beli dan dikasih DP. Pertanyaannya, ini sudah terjadi akad atau belum? Sudah. Berarti barang itu sudah hak milik atau belum? Hah? Sudah hak milik belum? Belum. Tapi nggak boleh dijual karena sudah dibeli ya. Kembali kemarin ya, ke pembahasan kemarin. Bedakan antara apa? Setelah akad dengan setelah barang itu diterima. Kalau setelah akad berarti konsekuensinya apa? Setelah terjadi akad apa konsekuensinya? Hah? Kepemilikan berpindah. Tapi apakah hanya sekedar kepemilikan berpindah, kemudian customer ataupun pembelinya boleh langsung menjual lagi? Boleh tidak? Belum boleh. Dibolehkannya untuk menjual kembali, syaratnya harus apa? Serah terima, namanya takobut. Jadi bedakan ya. Jadi konsekuensi dari akad berarti pindah kepemilikan.
Adapun konsekuensi takobut, satu berpindah tanggung jawab kepada pembelinya. Kemudian pembeli ketika itu sudah boleh untuk menjual kembali. Ya. Kita kembali ke tadi. Ketika sudah di DP, pom bensin itu milik siapa? Milik pemilik baru, sahih. Tapi apakah ketika itu pemilik baru sudah boleh menjual? Belum. Ya. Berarti gini jemaah. Ini sederhananya gini. Orang itu dia berhak mendapatkan keuntungan dari apa? Tiga kan? Dari tenaga, terus modal, yang ketiga nanggung rugi. Pertanyaan gini, ketika baru di DP, belum setelah terima, yang nanggung risiko siapa? Penjual, sorry. Pembeli belum menanggung risiko. Berarti kalau ada keuntungan milik siapa? Milik penjual. Sahih? Ya. Itu gampang seperti itu. Kita lihat. Hasil dari pom bensin adalah milik pemilik pom. Hasil dari pom bensin adalah milik pemilik pom. Siapa pemilik pom tersebut? Sebenarnya di sini juga agak rancu sedikit. Ya. Sebenarnya pemilikan itu sudah berpindah sebenarnya. Ya. Pada asalnya pom itu milik si A. Dan hak milik itu bisa pindah menjadi milik si B jika sudah terjadi akad. Dari keterangan di atas, akad sudah terjadi, terbukti adanya hak khiyar, yaitu adanya pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan akad selama rentang 3 bulan. Sebenarnya sudah terjadi akad, sehingga harusnya sudah berpindah kepada siapa jemaah? Si B, karena B pembeli, ya, seperti itu. Hanya saja akad ini masih menggantung. Masa menggantungnya selama 3 bulan. Sehingga selama masa khiyar ini akad belum selesai. Dan pom bensin masih menjadi milik si A. Kesimpulannya hasilnya milik si A. Sebenarnya kalau lebih tepatnya gini. Sudah terjadi akad. Cuma karena belum serah terima, ya, dan yang masih menanggung risiko adalah pemilik pom bensin itu, pemilik yang pertama. Berarti keuntungan itu tetap masih milik pertama. Karena gini, kalau seandainya gini ya masalahnya, ada transaksi akad jual beli, kemudian ada khiyar, ya, tapi barang itu sudah dibawa pulang. Antum misalkan beli sapi, kemudian mengajukan khiyar, Pak, tapi ingat ya, saya minta khiyar selama sepekan. Ya, nanti kalau sepekan ternyata kok saya membatalkan akad, saya minta diizinkan untuk membatalkan. Ternyata ketika sapi dibawa selama sepekan melahirkan jamaah. Melahirkan. Tapi sudah dibawa oleh si pembeli itu. Ternyata sepekan tersebut ya, pembelinya ingin membatalkan. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh kan ada khiyar. Tapi anaknya milik siapa? Penjual atau pembeli? Jawabannya milik pembeli. Kenapa? Karena sudah serah terima. Jelas? Karena sapi itu sudah dibawa ke rumah. Beda kalau sapi itu masih di penjualnya. Ternyata sepekan melahirkan, yang milik dia. Kenapa? Karena yang masih menanggung resiko siapa? Penjualnya. Tapi kalau sudah dibawa oleh pembelinya, ya, tapi ada khiyar selama sepekan, melahirkan di rumah pembelinya. Ternyata sepekan, oh saya sudah untung ya dapat anaknya. Akhirnya indukannya mau dikembalikan. Ya boleh, ada khiyar. Tapi anaknya berarti milik siapa? Ya milik pembeli. Kenapa? Karena memang ketika sudah dibawa ke rumah berarti sudah berpindah, ya, resiko ataupun kerugian yang akan didapatkan seperti itu. Jadi sehingga tanggung jawab itu sudah berpindah. Kalau tanggung jawab sudah berpindah, berarti dia menanggung risiko. Kalau menanggung risiko berarti apa? Kalau ada keuntungan, maka
yang mendapat keuntungan adalah yang menanggung risiko, ya, bukan yang tidak menanggung seperti itu. Jadi bedakan ya. Kalau yang tadi yang pertama itu karena bensinnya masih di penjualnya, belum ada serah terima seperti itu, sehingga ketika misalkan ada keuntungan ya tetap milik penjual pertama. Ya. Jelas? Oh. Ya. Yang kedelapan, dalam akad jual beli terkadang orang butuh berpikir, ya, butuh berpikir untuk menentukan pilihan antara melanjutkan atau membatalkan akad. Kesempatan untuk menimbang, ya, selama masa akad. Maka diatur dalam bentuk adanya khiyar majlis. Di sinilah seseorang pengusaha muslim dituntut untuk saling jujur dan terbuka agar mereka bisa lebih maksimal dalam menimbang sisi untung atau ruginya. Nabi SAW beliau menjanjikan dengan semakin jujur dan terbuka maka transaksinya akan semakin diberkahi. Dari Hakim bin Hizam, ya, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Dari Hakim bin Hizam, ya. Nabi bersabda, penjual dan membeli memiliki hak khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya saling jujur dan terbuka maka akan diberkahi transaksi keduanya. Namun jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka akan dicabut keberkahan transaksi keduanya. Nah, sehingga ya, dari sini jamaah sekalian, adanya kesempatan khiyar itu memberikan apa? Kesempatan seperti itu. Sehingga di sinilah dituntut untuk saling jujur. Agar apa jamaah? Agar masing-masing pelaku akad mereka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim itu ketika melakukan transaksi akad jual beli, motivasinya tidak hanya untung saja, dalam artian untung dunia saja. Tapi yang diharapkan untung dunia juga iya, untung akhirat juga iya. Bagaimana caranya? Ya tadi, jujur, terbuka. Tidak boleh kemudian saling menutupi seperti itu. Ya. Nah, sehingga ikhwan wa akhwati fillah ini sekali lagi sangat penting. Ya. Adapun macam-macam khiyar, ya. Insyaallah jamaah sekalian akan kita lebih detailkan lagi di pembahasan berikutnya. Ya, harapannya dengan kita tahu, maka kita bisa bersikap ketika terjadi atau ada aib misalkan. Hak kita itu seperti apa? Itu penting. Kadang ini terjadi, antum beli sesuatu yang dipesan warnanya hitam, dikirim warnanya putih. Berarti kan ini tidak sesuai. Maka secara hukum syariat, pembeli ketika itu punya hak khiyar untuk apa? Membatalkan akad. Boleh, tidak masalah. Ya, tapi harus caranya benar. Jangan kemudian marah-marahnya ke kurir. Kurir bukan apa? Bukan menjualnya, ya. Tapi hanya orang yang dalam artian mintai jasa untuk mengantarkan. Nah, sehingga ya terima dulu, nanti kalau kemudian ingin dibatalkan ya silakan dikirim seperti itu. Ya. Dan kemudian disalahkan adalah yang ngirim, karena yang ngirim nggak ada kaitannya. Seperti itu. Tapi memang secara aturan syariat ketika itu boleh untuk dibatalkan. Kenapa? Karena ada ya alasan syar'i, tidak sesuai dengan yang dipesan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian ya masalahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilahkan. Alhamdulillah, kita masuki sesi tanya jawab dari Bapak. Jadi banyak kali ada yang mau bertanya, dari Ikhwan dulu barangkali. Izin bertanya dan saya mulai. Begini, atau misalnya kita beli pesan secara online, kemudian di situ ada estimasi pengirimannya
misalnya sudah ada pengiriman sekitar 4 hari gitu. Kemudian ternyata pengirimannya itu lebih dari 4 hari yang sudah tertera di aplikasi gitu. Terus ternyata dari segi barangnya memang itu barang mengkhawatirkan untuk ketika melebihi pengiriman khawatir akan basi atau gimana. Jadi kan berarti boleh secara awam kita boleh mengembalikan. Pertanyaannya, kurir itu kan kadang memperoleh penghasilan kan dari pengantaran barang. Kalau kita membatalkan semacam itu, apa kita mendolimi sang kurir? Apakah kita untuk ketika mengambil hak itu kita harus memberi konsekuensi pada si kurirnya? Enggak, pertanyaannya kurir itu kita batalkan ketika sudah sampai atau gimana? Sudah sampai, sudah sampai kan? Sudah sampai kan kita batalkan, berarti kan kurir tetap dapat jasa kan? Dari mana dirugikannya? Biasanya Kan tetap dalam artian dia dibayar jasanya, ya kan? Setahu saya kalau kurir itu dapat dari pengiriman yang sampai kan sampai ketika itu sampai, makanya gini, pembeli itu tetap menerima. Berarti kan dianggap sudah sampai selesai. Berarti akadnya kurir dengan apa namanya pemilik barang selesai dapat. Cuma antara konsumen dengan pemilik barang ada hak khiyar. Apa khiyarnya? Ya tadi ada cacat, barangnya basi. Ya. Sehingga ketika itu boleh dikembalikan, silakan. Sehingga nanti minta apa? Ganti rugi. Artinya bisa dikembalikan, uang dikembalikan bisa, atau barang dikembalikan minta barang yang baru, boleh, tidak masalah. Nah, cuma nanti ketika misalkan konsumennya kembali mengirim, siapa yang dalam artian berkewajiban untuk membayar ya, kurirnya sama? Ini kasusnya COD kan? Ya kasusnya artinya siapa yang wajib membayar? Kalau tadi kasusnya COD, kalau COD kan biasanya kita bayar ketika barang datang. Jadi kan kalau kita menolak ya kita nggak bayar. Kalau kita tidak bisa menerima barang itu kita nggak bayar. Gini, COD itu kalau misalkan dalam artian apa namanya dibayar berarti dianggap sah, nggak bisa dikembalikan. Diterima. Tapi kalau kita nggak kita kembalikan ya. Iya, maksudnya ketika misalkan kita sudah bayar, tapi barangnya apa cacat, ya, berarti ketika itu sudah nggak bisa dikembalikan. Biasanya begitu. Ya. Berarti gini, sebenarnya kalau misalkan COD, kalau COD berarti apa? Kurir jadi wakil atau jadi apa? Nah, itu masalahnya. Kalau COD berarti seolah-olah kurir itu wakil dari pemilik barang. Jadi wakil. Ya. Sehingga kalau seperti itu ya sudah akad kita dengan kurir. Karena COD. Sehingga kalau misalkan dalam artian kita tidak mau membeli karena memang cacat, ya sudah jangan beli. Selesai. Pak, mohon maaf ini barangnya kok tidak sesuai dengan yang kami pesan. Atau barangnya cacat. Kan jenengan wakil dari apa? Pemilik barang. Saya nggak mau beli. Sudah urusan dia. Adapun dia nanti kewajibannya dengan atau haknya dengan pemilik barang. Kalau dia jadi wakil berarti haknya terserah, bisa fee atau mungkin dengan persyaratan yang lain seperti itu. Nah, maka urusannya dia dengan apa? Dengan pemilik barang. Kenapa? Karena COD tadi. Seperti itu. Jelas? Pertanyaan berikutnya dari Ahmad. Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahannya. Ustaz, dalam surat Al-Ahzab ayat 66 disebutkan bahwa Allah Ta'ala berfirman, pada hari ini ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Apakah ayat di atas ditujukan untuk orang kafir saja ataukah berlaku juga bagi para pelaku bid'ah? Bentar. Yang tadi COD itu gini jemaah. Ketika kita beli barang COD sama tidak dengan GoFood? Sama tidak? Kalau kan gini, kita pesan misalkan makanan lewat GoFood. Ya. Berarti kan kita minta
dibelikan oleh GoFood untuk membeli makanan misalkan. Ternyata ketika barang itu dikirim oleh driver, kita cancel dan barang itu sudah dibeli oleh drivernya. Ketika itu siapa yang rugi, Jam? Drivernya rugi. Sehingga ketika konsumen atau customernya membatalkan, dia berdosa tidak? Tapi ada kesempatan untuk ada apa? Opsi untuk membatalkan, ini masalahnya. Dalam hal ini siapa yang tanggung jawab? Drivernya rugi dah. Driver jelas rugi karena sudah dibeli pakai uang dia. Ya. Tapi dari Gojeknya itu ada opsi membatalkan. Itu masalahnya. Sehingga kalau seperti ini hakikatnya, berarti yang nanggung rugi apa? Siapa coba? Customer. Kenapa? Karena Gojek itu hanya wakil untuk membelikan apa? Barang. Ya. Adapun merchant nggak bisa dibatalkan. Kenapa? Karena sudah dibeli. Seperti itu. Tapi kalau COD tadi, anak belum paham. Maksudnya apakah dalam artian kurir itu jadi wakil benar-benar murni di apa namanya amani untuk mengantarkan barang, nanti disuruh melakukan akadnya atau seperti apa? Ya, kalau wakil ya jelas, artinya ketika itu berarti customer boleh untuk membatalkan seperti itu. Beda kalau dalam artian kurir itu wakil dari customer untuk membelikan barang. Berarti kalau sudah dibeli ya sudah, antara pemilik barang ya dengan customer itu sudah selesai karena barang itu sudah dibeli. Nah, tinggal hubungan dia dengan apa Afan dengan driver seperti itu, sama seperti GoFood tadi. Ya. Ini beda sih. Tapi ya tadi memang harus dipastikan yang COD itu. Ya. Apakah dalam artian drivernya wakil dari pemilik barang atau wakil dari customer. Kalau sebab saya kurir itu dapat fee-nya dari pengiriman barang, setiap pengiriman barang. Kalau nggak salah harganya variatif antara 1.500 iya, sampai 2.000. Kan gini, masalahnya kan ketika COD, apakah driver itu membeli barangnya atau ketika dia dapat uang dari customernya, uang itu dikirimkan ke ya berarti kalau seperti itu dia wakil dari pemilik barang. Seperti itu, jelas. Kalau COD itu yang jadi wakilnya itu yang jadi wakilnya sih. Iya, masalahnya gini. Shopee-nya misalnya, Shopee-nya yang aplikasi yang jadi wakilnya. Jadi wakil, jadi driver itu nanti hanya mengantarkan. Makanya yang bayarin ke pemilik barang siapa? Jadi setahu saya dia itu dapat komisi, dapat bayaran karena dia mengirimkan barang itu. Kalau bukan, maksudnya ketika customer itu beli barang, apakah ketika COD itu berarti pemilik barang itu belum dapat uang sama sekali atau dalam artian ditalangi dulu oleh belum dapat uang sama sekali. Oh ya, kalau seperti berarti wakil. COD apa namanya? Nanti kurir itu menerima uang dari customer, kemudian distorkan ke aplikatornya, kemudian nanti aplikator membayarnya ke merchant atau pemilik barangnya. Mulai begitu, sepaham saya begitu. Kalau misalkan COD. Ya. Tapi kan gini, uang itu harus lewat apa? Lewat kurir memang. Lewat kurir. Jadi ada kurir itu kurir membawa uang titipan dari pembeli untuk disampaikan kepada aplikator, kemudian aplikator ini membayar kepada pemilik barang atau merchant. Begitu. Ya, sebenarnya masalahnya bukan di customernya. Masalahnya sistemnya dia dengan apa namanya Shopee ataupun dengan pemilik barangnya seperti itu. Pertanyaannya, kalau semacam itu, kira-kira kalau kita membatalkan COD begitu, kita harus memberikan kompensasi kepada drivernya apa enggak ya? Ya tidak. Yang harus memberikan kompensasi ya harusnya pemilik barang. Tapi ini pun nanti dilihat sebabnya barang itu rusak itu karena siapa dulu. Nah, itu penting. Kalau dalam artian kurir juga sudah maksimal, kemudian terjadi apa? Kecelakaan dan sebagainya sehingga barangnya rusak. Maka ketika masih dalam proses pengantaran, berarti yang tanggung jawab adalah pemilik barang. Seperti itu. Nah, sehingga
customer ketika itu berhak untuk mendapatkan barang baru. Beda kalau misalkan kurir yang merusak sengaja dia tanggung jawab seperti itu. Sehingga hak dia itu ya harusnya minta kepada pemilik barang seperti itu. Atau ya lewat apa Shopee-nya seperti itu. Sehingga kalau misalkan kemudian ternyata kok sudah keluar tenaga dan tidak dibayar, ini kezaliman seperti itu. Wallahu taala a'lam. Tanya dulu. Ya tadi ya. Pertanyaan berikutnya. Tadi pertanyaan mengulang pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahannya. Ustaz, dalam Quran Al-Ahzab ayat 66 disebutkan Allah Ta'ala berfirman, pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Apakah ayat di atas ditujukan untuk orang kafir saja atau berlaku juga untuk orang atau untuk pelaku bid'ah? Di surat Al-Ahzab ayat 66. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana, ya. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, kemudian mereka berkata, wahai andai saja dahulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya, apakah jamaah sekalian ayat ini dalam artian khusus untuk orang-orang kafir saja? Jawabannya tidak. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan ayat ini menggambarkan penyesalan orang-orang yang mendustakan Rasul, baik itu kafir maupun munafik. Ya. Dan dalam kaidah kita jemaah, al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab. Jadi yang menjadi tolak ukur itu keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Jadi sebabnya memang tadi turun terkait tentang orang munafik dan orang-orang kafir. Tapi apakah ibrohnya, pelajarannya hanya berlaku untuk mereka? Jawabannya tidak. Ya. Artinya misalkan ada sebagian kaum muslimin yang memiliki sifat-sifat seperti mereka, ya sama kan kena seperti itu. Sama seperti gini. Ketika Allah SWT menjelaskan tentang kondisi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang Yahudi dikatakan apa? Makdu, ya. Dimurkai. Orang Nasrani dhalin. Ya. Karena memang berbicara tentang mereka. Tapi apakah kemudian ayat ini hanya khusus untuk mereka? Tidak. Artinya gini, kaum muslimin yang punya sifat seperti Yahudi, dia punya ilmu kemudian disembunyikan, tidak diamalkan, ya mirip seperti mereka. Atau misalkan kaum muslimin ya, yang suka beramal tapi tidak dibangun di atas ilmu, ya sama mirip seperti orang-orang Nasrani. Sehingga ingat, tolak ukur kita itu apa? Keumuman lafaz bukan kekhususan sabab. Asbabun nuzulnya iya terkait tentang mereka, tetapi ibroh dari ayat ini berlaku secara umum seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Pertanyaan lain barangkali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, seseorang bekerja di sebuah bengkel mobil milik seorang non-muslim. Kebanyakan dari customer adalah menggunakan asuransi untuk mengklaim kendaraan yang kena tabrakan. Ya. Jadi bengkel ini selalu memberikan data, memberikan bantuan untuk mengurus ke asuransi lah. Apakah itu diperbolehkan? Ya, karena hampir 90% itu semua customer menggunakan asuransi untuk pembayaran. Ya, ini kembali kepada asuransinya. Ya, asuransi. Kalau asuransinya syar'i boleh. Tapi kalau asuransinya tidak syar'i,
berarti tidak boleh. Kalau kemudian kita ikut terlibat membantu orang-orang yang mengklaim ya, asuransi tersebut, berarti kita termasuk ta'awun alal itsmi wal udwan. Kita kena seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan kerja di situ bagaimana? Dilihat. Kalau dia pegawai yang dalam artian bersinggungan langsung dengan apa? Transaksi tadi, memberikan data, kemudian menghitungkan apa namanya pelayanan, iya seperti itu, maka dia kena. Tapi kalau montirnya ya tidak masalah, montirnya atau apalagi jamaah, ya, mungkin pekerja-pekerja yang iya memang tidak terlibat, tidak masalah. Kalau pimpinannya bagaimana? Pimpinannya kena. Kenapa? Karena dia yang mengizinkan. Ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Sama seperti gini, ada seorang ingin beli rumah, Manajernya. ingin beli rumah, tapi lewat apa? KPR. KPR-nya tidak syar'i. Ya. Kalau pemilik rumah kemudian memberikan data, oh ya, jenengan mau lewat KPR apa namanya konvensional. Oh iya datanya, biar jenengan nanti dimudahkan. Dia kena. Tapi kalau misalkan dia hanya menjual, ya, dan dia mengingatkan, Pak, pokoknya saya hanya menjual rumah. Kemudian dia, oh Pak, gimana kalau saya mau mengajukan ke KPR konvensional? Kata penjual, oh saya nggak mau tahu. Pokoknya menurut saya nggak boleh. Ternyata dia tetap bersikukuh untuk minjem sendiri atau untuk lewat sendiri. Tapi nggak ada penjual, pemilik rumahnya tidak terlibat sama sekali. Tidak dalam arti menyerahkan sertifikatnya, tidak kemudian misalkan tanda tangan misalkan. Walaupun dia tahu, oh dia ternyata lewat KPR atau dia langsung pinjam di bank konvensional. Itu urusan dia. Yang penting di transaksi itu dia tidak terlibat. Ya, dia hanya apa? Menjual rumah seperti itu. Nah, tapi kalau kemudian ikut tanda tangan, kemudian juga memberikan sertifikatnya, maka dia kena. Seperti itu. Nah, sehingga pimpinannya ya kalau bisa mengingatkan. Kecuali gini, kecuali yang mengklaim semuanya orang-orang miskin, boleh. Karena orang miskin boleh dia mengambil apa? Riba. Seperti itu. Tapi kalau yang mengklaim orang-orang kaya, ya nggak boleh. Ya. Walaupun yang mengerjakan anak buahnya ya berarti ya. Iya, tapi kan atas perintah dirinya. Yang ngerjakan anak buah, tetapi kan atas perintah dirinya. Dia kena seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya Ustaz. Ya. Di zaman yang era digital seperti sekarang ini Ustaz, kan banyak medsos atau marketplace yang ada program affiliate marketing, di mana kita bisa bikin konten, kita mempromosikan barang yang belum kita miliki. Nah, itu gimana Ustaz? Apakah halal atau gimana akadnya? Halal apanya ini? Maksudnya kita mempromosikan barang yang belum kita miliki, ibaratnya kita menjual tapi barangnya belum kita miliki gitu. Nah, iya. Cuman kan apa komisinya tuh udah ditentukan sama penjualnya tuh udah ditentukan gitu. Nah, iya. Makasih Ustaz. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah sekalian, kalau misalkan dia hanya sekedar memasang iklan, menjual produk tertentu misalkan, dengan menyebutkan spesifikasinya, misalkan, ya, maka ini sebenarnya tidak masalah. Cuma nanti akadnya harus benar. Akadnya apa dulu? Kalau akadnya misalkan salam, boleh. Salam. Akadnya salam. Jadi harus kontan. Customernya ketika mau beli harus kontan. Iya, makanya ketika ada yang beli harus kontan. Kontan, kemudian setelah itu dicarikan barangnya, baru dikirim, boleh. Atau yang kedua, akadnya hanya mesen. Berarti ketika mesen belum terjadi akad jual beli, tapi sampaikan bahwa ini hanya sekedar mesen dulu. Iya, seperti itu. Nanti ketika barang itu sudah dibeli oleh
dalam artian penjualnya, baru hubungi lagi customernya, Pak ini barang sudah kami beli, jadi beli tidak? Itu pun boleh. Atau yang ketiga, dalam hal ini dia hanya sekedar menjadi wakil. Dalam artian gini, wakil dari mana? Wakil dari pemilik barang. Caranya ngubungin dulu. Misalkan ada si A produsen sepatu, hubungi, Pak, gimana kalau saya menjadi wakil jenengan? Boleh tidak? Oh silakan. Silakan dia promosikan dengan gambar-gambar, ketika beli minta kirim. Boleh. Tapi jadi wakil, ingat. Cuma kalau jadi wakil, berarti dia nggak boleh bayar pakai uang pribadinya dia ke misalkan produsen sepatu. Dia boleh bayar tapi dari uang customer. Ketika ada yang mau beli, sudah Pak, kirim ya DP-nya. Ini DP itu baru kasihkan kepada produksinya tadi. Atau minta kontan, lebih baik lagi. Kontan kemudian kita sampaikan ke sana dan nanti hak kita bisa dalam artian fee dari produsen atau mungkin dari produsen dikatakan, Pak, barang dari kami 100.000, jenengan silakan jual bebas. Maka kita lebihkan. Sehingga nanti kewajiban kita adalah menyerahkan 100.000, kalau kemudian kita jual 130, 30 kita ambil. Boleh, tetapi dengan akad yang benar. Tapi kalau kemudian misalkan barangnya belum ada, kok sudah melakukan akad transaksi jual beli dengan customernya dan caranya bukan salam atau bukan tadi, maka ini keliru nanti. Dia terancam menjual barang yang belum dimiliki dan itu terlarang seperti itu. Ya terus dia berhak dari apa? Yang pasang konten itu dia dapat keuntungan dari mana? Komisi dan. Komisinya itu udah ditentukan sama ibaratnya penjualnya ini. Iya berarti kan dia wakil. Wakil, nah masalah seperti itu. Seperti itu. Allah Ta'ala. Kalau wakil boleh seperti itu. Nah demikian jamasannya, mudah-mudahan kajian kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.